Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1148, Gadis Muda Raisa Sen. Thomaskin mengangguk, sudah menyusahkanmu. Di sini ada masalah. Biarkan dia memperkenalkannya kepada kamu. Hal-hal dalam permainan, Thomaskin tidak bisa mengerti, biarkan Jessie Chen yang berbicara. Jessie Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan cemburu di hatinya ketika dia melihat wanita yang wajahnya sama dengannya. Kakak ipar, master peretas yang kamu bicarakan, bukan dia kan? Jangan bercanda denganku. Gadis kecil ini, apakah kamu sudah lulus SMA? Tidak heran jika Jessie Chen menduga bahwa Raisa Sen masih terlalu muda, seolah-olah dia berusia 16 atau 17 tahun, dan dia terlalu tidak sama dengan sebutan peretas. Peretas dalam kesan setiap orang, seharusnya adalah orang yang tidak terawat, sembarangan, berusia 30-an. Dan penampilan Raisa Sen terlalu jauh dengan ekspektasi. Thomaskin tidak ragu sama sekali. Dia telah mendengar tentang kemampuan adik perempuan junior ini sejak lama, dan kebetulan dia bisa bertemu dan berkenalan dengannya hari ini. Jessie, dia memang seorang hacker. Kamu cepatlah berbicara situasinya. Jessie Chen mengerutkan bibirnya, tapi tidak punya pilihan selain menceritakan situasinya sebentar. Peralatan jangkar telah ditipu. Yang bernama rubah tornado kecil ini adalah peretas hebat. Setelah penipuan itu, ia tidak hanya tidak pergi, tetapi juga pamer di sini. Alamat IP-nya disembunyikan. Kami tidak dapat menemukan informasi dan lokasinya yang sebenarnya. Berbicara sampai sini, Raisa Sen mencibir. Jessie Chen terkejut sejenak dan mengerutkan kening, apa yang kamu tertawakan? Raisa Sen berkata, rubah tornado kecil, juga disebut Dewa Agung. Dia masih anak-anak, dan setelah selesai berbicara, Raisa Sen juga tidak membutuhkannya untuk terus menceritakan situasinya. Untuk situasi yang umum, dia sudah tahu. Saudara senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah kamu ingin mencuri nomor rubah tornado kecil, atau langsung menangkapnya? Thomaskin memiliki ekspresi puas di wajahnya. Gadis junior kecil ini memang ahli. Melihat perkataannya saja, sudah menunjukkan seorang yang ahli. Meretas nomor dan menemukan seseorang itu sudah cukup sulit bagi seorang peretas. Ini tidak seperti yang ditampilkan di serial TV, di mana kamu dapat menemukan posisi Iawan hanya dengan beberapa ketukan pada keyboard. Keterampilan meretas sangat dalam, terutama rubah tornado kecil juga merupakan orang di industri. Dia pasti akan menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, jika bukan ahli yang top, tidak akan bisa untuk menemukannya. Thomaskin berpikir, langsung tarik dia keluar saja. Perkataan yang barusan diucapkan oleh rubah tornado kecil, jika kamu ada cara untuk memukulku melalui kabel ini, pukul saja, ini membuat Thomaskin merasa sangat kesal. Karena ada permintaan seperti itu, maka penuhi saja permintaannya. Raisa Sen mengangguk, sederhana. Setelah itu, dia mengeluarkan komputer kecil dari ransel. Komputer kecil ini hanya seukuran telapak tangan dan terlihat sangat halus dan canggih. Orang biasa tidak boleh melihat produk ini. Beri aku akun yang bisa masuk ke ruangan siaran langsung. Thomaskin memberikan telepon secara langsung, gunakan nomor aku SAP. Ponsel Thomaskin membuat. Raisa Sen mengangkat alis. Oh, Longyun Mobile Phone berteknologi hitam, aku juga berpartisipasi dalam desainnya. Setelah berbicara, Raisa Sen dengan terampil memainkan ponsel di tangannya. Ponsel ini diberikan kepada Thomaskin oleh direktur dari Longyun Group, 10 tahun lebih cepat dari teknologi saat ini, tidak terpikir bahwa Raisa Sen juga mengetahuinya. Thomaskin tiba-tiba berpikir bahwa direktur Longyun Group bernama Adam Sen, Raisa Sen. Saudara junior, apa hubungan kamu dengan direktur Longyun Group? Raisa Sen tersenyum, Adam adalah ayahku.
Thomas Kin baru tersadar, ini sudah diwariskan. Adam Sen adalah seorang penemu teknologi yang sangat hebat, putrinya juga seorang peretas top, memang masuk akal. Hanya saja ketika dulu bertemu Adam Sen, dia tidak menyangka memiliki hubungan seperti itu dengannya. Raisa Sen tidak menjelaskan banyak tentang hubungan antara ayah dan anak di antara mereka. Dia mengeluarkan ponsel Thomas Kin dan mulai mengoperasikannya. Bibi Lee dari keluarga Kin memasuki ruang siaran langsung lagi, dan tiba-tiba menimbulkan keributan. Setelah Bibi Lee muncul sekarang, semua orang mulai menyelidiki cerita Bibi Lee. Mereka baru mengetahui tentang perbuatan Bibi Lee, dan mereka mengagumi karakter legendaris ini. Sekarang Bibi Lee muncul lagi di ruang siaran langsung, semua orang menunggu keajaiban muncul. Rubah tornado kecil juga melihat Bibi Lee masuk, dan segera mulai mengejek. Bibi Lee dari keluarga Kin. Nama ini terdengar nyaring. Kudengar dia orang kaya, kan? Sangat kaya, kan? Aku ingin melihat apakah kamu begitu kaya, bisakah kamu memukulku melalui kabel jaringan? Kata-kata rubah tornado kecil segera menyebabkan omelan yang iein. Jangan berpura-pura, orang semacam kamu, gampang ditabrak mobil saat keluar. Ya, kamu bahkan tidak punya paket bumbu saat makan mie instan. Tidak hanya itu, orang seperti ini memang pantas melajang seumur hidup dan tidak akan pernah menemukan pacar. Haha, yaitu di internet, kenyataannya, jika aku melihat orang besar seperti Bibi Lee, aku sudah terlalu takut untuk berbicara. Di internet, kamu terpukul keras. Kenyataannya sampai mengenai kamu hingga 1,2 meter. Melihat omelan semua orang, rubah tornado kecil tersenyum tipis, kalian cuma punya kemampuan ini, aku terlalu malas untuk memarahi kalian, cepatlah, ada tidak kemampuan lain, jika tidak punya kemampuan, aku akan offline. Rubah tornado kecil ada di sini untuk pamer, menipu peralatan Angelin Wang, sehingga banyak orang tidak dapat berbuat apa-apa dengannya. Ini adalah skill mereka. Angelin Wang mengertakkan giginya dengan marah dan keluhan di wajahnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada rubah tornado kecil. Sebaliknya, dia harus berbicara dengan penonton sambil tersenyum untuk menghibur orang lain. Pada saat ini, Bibi Lee dari keluarga Kin berbicara. Rubah tornado kecil, kamu sangat sombong ya. Jika kamu menyembunyikan alamat IP, maka aku tidak bisa menemukan muka. Suara itu jatuh, dan ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi sunyi. Penggemar lama tahu bahwa Bibi Lee akan segera turun tangan. Jika bukan karena Bibi Lee bersiap untuk turun tangan, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Bibi Lee memang Bibi Lee. Bibi Lee luar biasa. Bibi Lee tidak terlalu peduli. Tunjukkan kepadamu kekuatanmu yang sebenarnya kepada mereka. Ya, Bibi Lee, aku mencintaimu, aku adalah penggemar beratmu, apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Penggemar ini secara alami memuja Bibi Lee dari keluarga Kin secara membabi buta, tetapi pemujaan semacam ini tidak berpengaruh nyata. Thomas Kin tidak berbicara, Raisa Sen yang mengoperasikan akunnya. Raisa Sen mengeluarkan sebungkus keripik kentang, memakannya sambil menonton data di komputer, saling memecahkan IP lapis demi lapis. Rubah tornado kecil tidak menyadarinya sama sekali, dan merespons di dalam rentetan tembakan. Haha, mengapa kalau aku sombong, memangnya kamu mengerti IP? Yang aku tahu lebih banyak, sepertinya kamu sudah bekerja keras atau kamu sudah menemukan penolong. Sayangnya, apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa berhadapan denganku. Setelah beberapa detik, Bibi Lee dari keluarga Kin berbicara lagi. Sebanyak 6 lapisan enkripsi, 3 agen server asing, hanya keterampilan semacam itu. Begitu rentetan ini keluar, rubah tornado kecil tiba-tiba panik. Kamu siapa? Dia memposting pertanyaan ini, yang membuat seluruh ruang siaran langsung heboh. Ayo, jangan bohong ya. Rubah tornado kecil, kamu jangan bohong ya, tadi kamu hanya berpura-pura menjadi kekuatan itu. Benar juga.
Bukankah kamu sangat sombong? Sombong dengan Bibili, Bibili memperlakukan dengan tidak baik semua orang yang tidak setuju dengannya. Sekarang harus memberitahu kamu siapa bosnya baru bisa, kan? Bibili benar-benar menguasai banyak hal, bahkan aspek ini pun dikuasai. Kurasa bukan Bibili yang melakukannya sendiri, Bibili pasti sudah mencari seseorang. Jaringan Bibili benar-benar luar biasa. Dia begitu kuat dalam segala aspek, sungguh membuat orang iri. Angelin, mungkin kamu bisa mendapatkan kembali ekipmenmu kali ini. Angelin Wang tertegun sejenak, tetapi tidak disangka, Bibili dari keluarga Qin begitu profesional, hanya dengan 2 kalimat, bisa membuat rubah tornado kecil panik. Siapakah Bibili dari keluarga Qin? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.